Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hartono. Saya dari kelas 22C dengan NPM 2261020039. Di sini saya akan menjelaskan suatu sistem jaringan dari aplikasi Cisco Packet Tracker. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk pertamanya itu kita mulai dengan routernya, baru dilanjutkan dengan modem dan cloud. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan juga untuk servernya. Sepertinya karena saya menggunakan aplikasi Bandicam untuk merekam layar dan kursornya itu tidak mau muncul, jadi teman-teman bisa lihat di videonya saja ya. Selanjutnya karena ini saya mensimulasikan tentang fakultas, saya memilih banyak PC, ada 9 dengan 3 switch. Jadi ini komputernya dulu kita susun. Nah, setelah komputernya kita susun begini, kita langsung masuk ke switchnya. Di switchnya ini saya pilih dengan switch 2950/24. Setelah switchnya masuk, baru kita lanjutkan dengan kabel. Kabelnya itu kita menggunakan kabel strike. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, karena dia setiap switch dia tuh beda dengan fast ethernya. Jadi perhatikan, ada yang 03, 01, dan 02. Kita masukkan dulu semua kabelnya satu-satu. Di sini emang karena kita simulasi yang menggunakan fakultas, jadi lumayan banyak PC yang digunakan gitu. Nah, untuk selanjutnya dari switch ke router kita juga bisa menggunakan kabel strike. Di sini perhatikan ya teman-teman, antara panah hijau dan panah merah. Nanti di sini tuh akan kita tukar jadi semuanya hijau. Nah, untuk yang ketiga ini kita ubah dulu, kita klik routernya. Baru kita masukkan nih GVA-nya 2, baru kita hidupkan lagi, baru kita masukkan di switch-nya pakai kabel strike ke routernya. Nah, untuk router ke modemnya teman-teman juga masih menggunakan kabel strike. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Dari modem ke cloud, teman-teman menggunakan kabel yang seperti ini. Nah, jadi dia untuk router ke modem dan modem ke cloud itu beda kabelnya. Sementara cloud ke server itu tuh sama. Kita rapiin lagi biar terstruktur. Selanjutnya teman-teman buka router, klik CLE paling bawah. Teman-teman ketik nih no, selanjutnya enter, baru teman-teman ketik lagi ENA, enter, baru masuk ke konfigur terminal. Teman-teman enter lagi. Nah, di sini kan udah keluar nih, baru teman-teman masukin interface FA 0/0. Kenapa 0/0? Karena di sini kan kode kabelnya kan tadi ada tuh. Jadi kita masukin 0/0, baru kita enter, baru kita ketik lagi IP DHCP pol, baru nama ruangannya. Karena di sini nama ruangannya belum saya tulis, nanti di akhir video saya tambahkan. Kita bikin dulu ruangan dosen yang pertama. Untuk switch yang pertama kita bikin ruangan dosen, baru kita masukin lagi enter, network, baru kita masukin nih kodenya teman-teman. Kodenya itu 192.168.1.0.
Nah, kodenya itu tuh sama, tapi per kabel dia beda di terakhirannya. Baru teman-teman ketik 255 sampai 3 kali, baru titik 0. Enter, baru kita lanjutkan dengan default router 192.168.1.1. Baru enter. Selanjutnya teman-teman ketik DNS strip server 8-nya itu 4 kali, 8.8.8. Selanjutnya enter, baru kita ketik X, baru kita enter lagi. Selanjutnya kita masukkan exit. Karena kita ada 3 switch, berarti tiga-tiganya ini memiliki ruangan yang berbeda. Nah, teman-teman ulangi aja lagi langkah-langkah yang di atas gitu, dengan nama ruangan masing-masing. Kita ketik seperti di atas, enter, baru masuk ke enable, baru masuk, kita enter lagi ke configure terminal, kita enter, baru masuk ke interface. Nah, karena interface-nya itu beda kabel, jadi kita beda juga kodenya nih, FA 1/0. Enter, baru masuk lagi IP DHCP POL dengan kode yang sama, tapi akhirnya berbeda nih, 192.168. Untuk kodenya di belakang, di bawah setelah enter, berarti ini masuk ke ruangannya, Aircom, ruangan komputer. Ya, baru kita masukin di network 192.168.2.0, baru kita masukin kodenya 255.255.255.0, baru enter. Selanjutnya kita ketik DNS strip server 888, kita enter lagi, baru kita ketik X, enter, baru kita ketik exit lagi. Nah, setelah exit ini, karena kita ada 3, jadi kita ulangi lagi nih langkah yang di atas. Kita ketik N, enter, baru enable. Setelah enable, teman-teman bisa enter. Nah, baru teman-teman ketik configure terminal, baru kita enter lagi. Teman-teman bisa ketik interface FA. Kalau di atas tadi kan 1/10, karena kita udah beda kabel strike, jadi dia kodenya 6/0. 1/0, sorry. Jadi kita ubah ke 6/0. Baru kita enter. Kita ketik lagi IP DHCP POL, baru kita masukin nih nama ruangannya, ruang bahasa. Baru kita enter. Setelah enter itu kita ketik lagi network, kita masukkan kode jaringannya 192.168.3.0. Baru kita tambahkan lagi 255.255.255.0. 255-nya sampai 3 kali ya. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketik default strip router, baru kita masukin kodenya lagi 192.168.1.1. Nah, baru kita enter, baru deh kita ketik DNS strip server. Tahu kan kalau server tuh kodenya apa? 8.8.8. Nah, setelah itu kita enter, baru kita ketik X, kita enter lagi, baru kita ketik exit. Untuk di terakhirannya, teman-teman jangan lupa tambahkan di routernya itu W. Nah, baru kita langsung silang aja. Selanjutnya teman-teman bisa buka lagi routernya tadi. Kita klik config, baru kita buka nih kodenya tadi itu kan fast Ethernet 0/0. Kita masukkan kode ininya, kode addressnya, IP addressnya 192.168.1.1, baru enter. Selanjutnya sudah keluar
on, kita lanjutkan lagi dengan berikutnya. Kita ganti dengan kodenya 2.1. Kita enter, kita on kan di atas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, setelah 1/0, teman-teman pilih lagi nih kabel yang 6/10. Nah, yang belakangnya IP address-nya kita ganti jadi 3.1, enter, baru kita on kan di atasnya. Yang untuk yang 7 juga 7/0 kita masukin. Nah, untuk 7/0 ini kan kabelnya kan karena dia lain jadi 10/1. Enter, baru kita on kan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nih, kabel yang merah tadi udah warna hijau, udah hijau semuanya. Karena tadi kita di awal lupa untuk kasih nama kodenya, jadi di sini baru kita ketik ya teman-teman. Seharusnya nama kodenya tuh di awal, cuman karena lupa, jadi di sini aja. Nah, untuk kode switchnya ini 1/0, switch keduanya kita ganti jadi 2/0, 2.0. Untuk switch 3-nya juga sama, kita ganti yang belakangnya aja jadi 3.0. Baru kita masukin ruangan yang pertama itu ruangan dosen. Yang ketiga itu ruangan komputer. Yang kedua ruangan komputer. Dan yang ketiga itu ruangan bahasa. Nah, setelah itu teman-teman nih bisa buka cloud. Di cloud ini teman-teman cari config di sebelahnya, baru ketik DSL, tambahkan 8, baru kita ketik lagi yang itu Ethernet, baru disilangkan. Selanjutnya masuk ke server. Di server ini teman-teman pilih desktop, baru pilih IP address. Di sini IP addressnya teman-teman bisa masukin 192.168.10.2, karena kan IP address sebelumnya kan udah ada tuh titik 2. Yang ini kita lainkan untuk default gateway-nya 10.1 dengan DNS servernya 8.8.8.8. Setelah ini teman-teman langsung silang aja. Kita kembali lagi nih ke PC-nya. Nah, PC buka bagian desktop, baru DHCP, teman-teman klik, kita periksa satu-satu nih apakah berjalan atau tidak. Oke, berjalan. Yang PC 8 kita cek satu-satu ya. PC ke-7 DHCP-nya kita ketik, kita klik. Oke, berjalan, successful. Yang PC ke-6-nya successful juga. PC ke-5, pokoknya kita tes semua komputer yang ada, jangan sampai kita tes semua PC yang ada, jangan sampai ada yang valid gitu, harus successful semua. Jadi ini kita masih cek satu-satu, successful semuanya, masih oke. Di komputer ketiga, PC ketiga, oke, successful. PC kedua gimana nih, successful atau tidak? Oke, PC kedua successful juga. Selanjutnya masuk ke PC pertama. Successful. PC yang 0. PC terakhir nih. DHCP-nya kita cek. Nah, successful semuanya ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ini lagi nih. Teman-teman klik di bagian PC kedua, di bagian PC 2, karena teman-teman mau cek yang ininya apakah sudah tersambung ke modem atau belum gitu. Jadi teman-teman klik, baru teman-teman pilih yang command prompt run, ada bacaan run ya.
Nah, baru teman-teman ketik ping, baru masukkan kodenya. Di sini saya menggunakan ping yang huruf kecil. Baru kita enter, kita tunggu dulu apakah berhasil atau tidak tersambung. Oke, kalau udah ada bacaan reply form itu berarti successful ya teman-teman ya, sudah berhasil ya. Kita lanjutkan dengan PC berikutnya dari PC 7. Ya, kita ketik lagi. Baru teman-teman setelah ini jangan lupa cek di bagian servernya. Servernya kita ketik, kita klik, kita pilih juga command run. Kita ketik ping. Selanjutnya 192.168, kita masukkan kode tadi. Baru kita enterkan ya teman-teman ya. Nah, kalau ada bacaan gini nih berarti semua komputer yang ada di sini tuh udah berjalan gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga teman-teman dapat paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.